Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Di pertemuan keempat ini, kita akan bahas materi terakhir di pembahasan tentang pendudukan atau tirani bangsa Jepang di Indonesia. Ini adalah pertemuan keempat, pertemuan terakhir yang membahas tentang periode pendudukan Jepang di Indonesia ini. Langsung saja ke materi ya. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana masa-masa akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia itu. Di akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, ya, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Mungkin kalian sudah sering ya, membahas tentang atau mendengar tentang periode pendudukan Jepang di Indonesia. Misalnya di pelajaran PKN ya, sering dibahas ini, ataupun dulu di masa MTS ataupun di masa SMP dibahas pula itu ini. Makanya Bapak akan flashback ya, secara singkat kepada kalian untuk merangsang kembali ingatan kalian tentang materi ini. Nah, janji kemerdekaan Jepang kepada Indonesia. Pada akhir tahun 1944. Jadi pada periode akhir 1944, dari bulan Juli sampai Desember, itu Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Jadi kekalahan-kekalahan mulai diterima atau dialami Jepang dalam Perang Dunia Kedua di paruh akhir 1944. Jadi jika dulu dari tahun 1941 sampai pertengahan 1944 Jepang selalu unggul dan kemudian apa namanya, mendapatkan kemenangan-kemenangan di dalam Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik, tapi hal itu berbalik menjelang akhir 1944. Jika kalian lihat nih ya, di peta yang ada di gambar ini adalah peta tentang strategi pasukan sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat, untuk mengalahkan Jepang. Dalam peta di situ ada gambar merah, merah itu adalah wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang. Nah, di tahun 1944, tentara-tentara sekutu di wilayah Pasifik yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat mulai melancarkan strategi yang baru untuk apa, mengalahkan Jepang. Ini sering disebut sebagai strategi katak yang dikemukakan oleh salah satu jenderal Amerika Serikat yang bernama Jenderal Douglas MacArthur. Nah, pada periode 1944 ini, ketika Jepang sudah mulai banyak mengalami kekalahan-kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, maka Jepang yang diwakili oleh Perdana Menteri yang baru, yaitu Perdana Menteri Koiso, itu memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Lebih tepatnya janji ini diberikan tanggal 9 September 1944. Jadi Perdana Menteri Koiso secara resmi tanggal 9 September 1944 itu memberikan ya janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Jika ditanya kapan, Jepang tidak bisa menjawab secara pasti, tapi menjanjikan bahwa di kemudian hari Jepang akan memerdekakan Indonesia. Apa maksud Jepang ya, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia? Nah, ini janji kemerdekaan ini diberikan Jepang kepada Indonesia dalam posisi terdesak.
Jadi ketika Jepang sudah mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Jepang mulai melancarkan strategi-strategi supaya rakyat-rakyat di negara-negara yang mereka duduki tetap mendukung ya secara penuh Jepang di Perang Dunia Kedua ini. Untuk Indonesia, Jepang ya, mulai memberikan janji dengan harapan bahwa Indonesia ya tidak tahu bahwa Jepang itu sedang terdesak dalam perang dan Jepang berharap Indonesia sepenuh hati, sepenuh tenaga mendukung Jepang dalam perang tersebut. Ya, supaya Jepang bisa menang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, selain memberikan janji kemerdekaan, janji itu harus diperkuat dengan bukti. Misalkan ya, misalkan kalau kita misalkan ingin membeli atau mengkredit motor, bagaimana dealer atau bank percaya bahwa kita itu ingin membeli atau mengkredit motor, itu tentu harus dibuktikan. Karena kalau tidak dibuktikan, itu hanya sebatas omong kosong belaka. Makanya kalau kita ingin membeli motor, pasti diminta DP sebagai bukti pembayaran bahwa kita itu benar-benar akan membeli motor tersebut. Nah, begitu pula dengan janji kemerdekaan ini. Ya, pihak Indonesia itu tidak percaya bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan. Tetapi Jepang memberikan bukti sebagai garansi bahwa Jepang benar-benar akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk sebuah kepanitiaan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai BPU-PKI. Sebagai bukti bahwa Jepang ya benar-benar akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janjinya tahun 1944, maka pada tanggal 1 Maret 1945 ya, Jepang secara resmi mengumumkan akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK. Jadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah bukti bahwa Jepang benar-benar ingin memerdekakan Indonesia. Itu menurut versi Jepang. Nah, jadi untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang ini membentuk BPUPKI. Karena menurut Jepang, kemerdekaan itu ya tidak bisa langsung diberikan, melainkan untuk mendapatkan kemerdekaan harus melakukan persiapan-persiapan khusus menjelang acara kemerdekaan. Ini adalah alasan-alasan Jepang ya, bualan-bualan Jepang kepada rakyat dan pemimpin Indonesia pada masa itu. Jadi janji Jepang ini oleh Jepang seakan-akan akan direalisasikan dengan ya Jepang membentuk BPUPKI. Ya. Jadi BPUPKI itu badan yang dibuat oleh Jepang. Nah, sama halnya seperti misalkan kalau kalian jadi panitia OSIS misalnya ya. Sebelum kalian melaksanakan sebuah acara misalnya acara Maulid. Jika kita ingin punya rencana ingin mengadakan acara Maulid Nabi, apa yang harus pertama kali dibuat untuk mewujudkan acara tersebut? Tentu kita akan mempersiapkan atau membentuk sebuah kepanitiaan. Dan Jepang menggunakan analogi ini kepada pemimpin-pemimpin Indonesia terkait janji kemerdekaan. Jadi sebelum dimerdekakan, dibuatkan dulu kepanitiaan untuk mempersiapkan kemerdekaan itu. Dan itulah ya latar belakang lahirnya BPUPKI 1 Maret 1945. Nah, kemudian tanggal 7 Agustus 1945, setelah membubarkan BPUPKI, Jepang membentuk panitia yang baru ya yang disebut sebagai PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 7 Agustus 1945. Apa perbedaan antara BPUPKI dan PPKI bisa kalian lihat di sini. Ya,
Istilah Jepang dalam menyebutkan BPUPKI itu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Sedangkan istilah Jepang untuk menyebut PPKI adalah Dokuritsu Junbi Inkai. BPUPKI itu dibuat atau diresmikan tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan merencanakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI dibuat tanggal 7 Agustus 1945 ini sebagai bentuk atau tujuan dibentuk PPKI-nya ini adalah merealisasikan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Untuk keanggotaan, BPUPKI itu beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Sedangkan PPKI beranggota 21 orang, semuanya itu orang Indonesia. Kalau BPUPKI ini ada orang Jepangnya ya. Kalau PPKI ini semuanya orang Indonesia dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. BPUPKI ini memiliki tugas menyelidiki dan mempelajari usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk tata pemerintahan di Indonesia ketika Indonesia itu sudah merdeka. Jadi mempersiapkan ingin bentuk pemerintahannya seperti apa, ya, lalu dasar negaranya bagaimana itu tugas dari BPUPKI. Sedangkan PPKI memiliki tugas untuk mempersiapkan pemindah kekuasaan dan merumuskan berbagai perangkat awal yang diperlukan setelah merdeka. Itu secara sederhana perbedaan antara BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dan PPKI itu adalah salah satu bidan dari lahirnya ideologi negara kita yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, bagaimana kelahiran Pancasila itu tidak bisa lepas dari periode pendudukan Jepang di Indonesia dan peran dari sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Nah, jika kita lihat di infografis sederhana di sini, di situ bahwa akhir 1944 Jepang terdesak, 1 Maret didirikan BPUPKI, 28 Mei sampai 1 Juni 1945 itu diadakan sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI inilah yang membahas tentang dasar-dasar negara. Nah, dasar-dasar negara ya yang dirapatkan di sidang PPKI yang pertama dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya ideologi negara kita. Nah, siapa yang terlibat langsung dalam perumusan ideologi atau lahirnya ideologi Pancasila? Ada 3 tokoh. Yang pertama itu adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Ya, jadi ketiga tokoh ini berpidato dalam sidang BPUPKI yang pertama tentang konsep-konsep dasar negara yang mereka usulkan untuk Indonesia merdeka. Yang pertama kali berpidato itu adalah Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengusulkan 5 dasar negara untuk Indonesia. Yang pertama itu adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian 2 hari berselang, Mr. Supomo ya membacakan pidato usulan tentang dasar negaranya. Mr. Supomo ini memberikan 5 usulan dasar negara. Yang pertama itu adalah persatuan, yang ketiga kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah,
Tokoh terakhir yang berpidato tentang usul dasar kenegaraan itu adalah Insinyur Soekarno. Beliau sama seperti Muhammad Yamin dan Supomo menawarkan 5 usulan dasar negara untuk Indonesia. Yang pertama itu adalah nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat keadilan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, Insinyur Soekarno ini berpidato tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan hari dari lahirnya Pancasila yang digagas oleh Insinyur Soekarno. Sampai sekarang selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 itu didasari pada pidato Bung Karno terkait dasar-dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945. Nah, mungkin itu ya pembahasan yang bisa Bapak sampaikan terkait janji-janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Jadi Jepang itu memberikan janji kemerdekaan setelah mereka terdesak dalam Perang Dunia dan untuk mengharapkan atau untuk meminta agar rakyat Indonesia tidak kendur dalam memberikan dorongan atau bantuan kepada Jepang di Perang Dunia Kedua itu, mereka menjanjikan kemerdekaan. Dan janji-janji itu ya berusaha untuk direalisasikan agar rakyat Indonesia percaya dengan membentuk BPUPKI dan PPKI. Nah, baik itu saja mungkin pembahasan kita dan ini ada tugas ya dari Bapak, tolong kalian kerjakan uji kompetensi bab yang pertama di LKS kalian ya, 10 soal pilihan ganda dan 5 esai. Silahkan kalian kerjakan, nanti akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Nah, itu saja mungkin ya pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.